Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Kang Kobel ya. Ini lihat tuh ada kuning-kuning, tapi bukan kuning-kuning yang lain. Ini speaker ya, speaker Elson. Punya family sih, baru beli online. Yang satunya nggak bagus suaranya, katanya serak. Tapi saya nggak yakin seraknya karena terbakar ini. Ini jadi saya minta lah, saya udah gantiin. Kemarin ampli dia yang saya bilang trafo Sunlin, gulung trafo membongkar trafo Sunlin, inilah speaker yang mau dipakai untuk 8 inci. Jadi karena sayang speakernya mau dibuang, dan untuk saya aja udah saya belikan lah pengganti Elson juga sih, cuman yang kainnya hitam, wattnya 150 watt juga. Jadi saya minta mau saya modif kiranya agar bokongnya seksi. Jadi nanti ini depan 8 inci, bokongnya 12 inci. Ya 12 inci murahan juga nggak apa-apa lah, namanya untuk eksperimen ya. Karena saya ada kelihatan di bengkel tuh sudah lama menempel di dinding speaker 12 incinya. Jadi saya mau coba eksperimen, kita modif lah agar magnetnya lebih besar ya, dapurnya lebih besar. Ini pertama-tama biar gemoy lah gitu, kita bongkar lah bagian karet kain depan ya. Ini karet, ini dia modelnya, sepertinya karet keliling, lumayan lembut karetnya ini. Jadi saya pakai pisau itu pelan-pelan. Sebelum saya bongkar, saya minyain dulu pakai pertelet. Jadi kita minyai keliling agak basah, terus kita cari celahnya lah biar supaya pisau itu bisa masuk. Udah dapet celahnya, baru kita pelan-pelan kita tarik ya. Ini kerjaan menunggu kerjaan datang daripada nggak ada ngerjain apa-apa. Jadi saya usahakan mencari kegiatan agar tidak kosong hari-harinya. Sangat disayangkan kalau hari-harinya kosong, tidak ada yang dikerjai, terlewat begitu aja. Jadi bagian karet depan, kain depan sudah lepas. Nah itu bagian dop tutup bagian sipol ya, pelan-pelan juga. Sebelumnya juga sudah saya pertelet, saya minyain. Sebelum bongkar ini kemarin ada ngerjain tetangga sebelah minta tolong, katanya CCTV-nya mati, monitornya mati, DVR-nya juga mati. Jadi saya coba aja lah bawa adaptor dari pinjam adik ya, dia ada stok baru. Saya tes pakai 12 volt yang ampernya lumayan besar. Saya tes langsung DVR-nya, saya colokkan pakai adaptor tuh, rupanya hidup. Oh ya berarti udah langsung aja kita beli adaptor untuk mensuplai tegangan DVR sama harddisk. Yang lama itu 1,5, jadi saya beli aja 2 ampere. Rupanya hidup, alhamdulillah hidup. Jadi setelah pengerjaan dari tetangga, saya bongkar lagi lah, saya lanjutin speakernya. Setelah saya minyain, tadi saya tinggal melihat DVR itu nih. Setelah udah saya minyain pelan-pelan, saya lanjut lagi lah pekerjaan yang tadi pagi, yang rencananya saya mau bongkar full. Rupanya termakan waktu untuk melihat CCTV ya di sebelah. Cuma saya nggak ngerekam pekerjaan CCTV, saya nggak enak, masa lagi kerja bawa handphone. Ini jangan terlalu fokus ya kawan-kawan melihatnya. Film ini saya buat untuk menghibur saudara-saudaraku, kawan-kawanku, namanya kegiatan ya kan. Jadi kaget saya sampai lompat ya. Nah itu besarnya kurang lebih seuang 500 logam ya, bulatan sepulnya. Jadi nanti kain ini bakalan mau kita pakai lagi, makanya kita harus hati-hati bokarnya. Jadi pelan-pelan lah agar bisa terpakai lagi bahan yang ada di 8 inci ini. Paling cuma kita pindahkan sepulnya aja, sepulnya kita buka, nanti bakalan kita bongkar, kita pasang sama sepul 12an inci yang 8 ohm. Mudah-mudahan
modifan saya ini berhasil, karena saya juga belum pernah ini masih perdana selama saya ngobel-ngobel, ini masih perdana ya. Jadi kalau untuk ngobel ini saya belum pernah, yang lain-lain lah paling. Mudah-mudahan kobelan saya ini berhasil. Dan jangan lupa itu wayar kumis kucingnya dilepas juga pakai solder ya, biar bisa terangkat kainnya keluar. Nah, udah terangkat ya, udah keluar. Jadi setelah keluar, kita bersihkanlah bagian lem yang menempel, sisa lem yang menempel di bagian pelat loudspeaker itu, untuk kita bersihkan pelan-pelan. Jadi di saat kita nanti mau ngelem, permukaan lemnya langsung terkena sama pelat. Tuh, udah saya lepas. Kayaknya nanti bakalan kita pakai lagi nanti ini. Itu kleman magnetnya ada 4 ya. Nanti bakalan kita gerenda itu 4 itu. Kalau dari bahan pabrik dia seperti itu, dia diklem. Jadi nanti kita gerenda itu, kita hilangkan klemannya, lalu kita congkel bagian magnetnya. Ini masih dalam proses pembersihan sisa lem yang menempel. Jadi pelan-pelan kita kerik ya. Kita kerik pelan-pelan sampai bersih lah. Masih sehat kan abang-abangku, saudara-saudaraku. Semoga kesehatan selalu bersama kita ya, dan dipermudahkan segala urusan pekerjaan serta ibadah-ibadah kita, untuk kita selalu tetap berusaha menjadi yang terbaik lah hari ini. Mudah-mudahan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Nah, di sini saya mengeriknya ini pelan-pelan untuk menghilangkan sisa lemnya. Setelah bagian atas sudah bersih, jangan lupa untuk bagian dalamnya ya. Bagian damper dalamnya itu juga kita hilangkan bagian lem sisanya. Masih dalam proses pengerjaan tahap per tahap. Ini pun kita kerjakan karena barang sendiri ya. Kita nggak berani ngerjain barang orang. Kita mau coba-coba mau di barang sendiri dulu. Mudah-mudahan berhasil. Ini rencana saya mau saya pakai jadi middle ya. Middle di lapangan. Bisa nggak? Untuk nanti hasilnya seperti apa. Memang sih kalau sudah ada loudspeakernya, sudah ada speaker yang udah hidup, sayang kalau nggak dikotain. Ini kotaknya belum ada rencana, karena ini masih pengetesan modifnya. Kalau modifnya berhasil baru kita kotain nanti. Nah, itu kleman 4 biji itu yang bakalan kita gerenda itu. Nanti kita hilangkan gerendanya. Kita hilangkan gerendanya, kita hilangkan paku klemnya dengan gerenda. Inilah yang saya bilang tadi, yang sudah lama menghiasi dinding bengkel, sudah mulai berabu, dia tidak pernah dijamah lah di bengkel, di dinding bengkel ini. Bolak-balik saya lihat, bolak-balik saya bersihkan, saya akhirnya terpakai juga ya. Kainnya sudah koyak ini. Nah, itu posisinya. Jadi ini bakalan kita angkat, kita buang aja koyak, kainnya kita koyak aja lah. Tapi bagian sepul saya hati-hati bongkarnya, mudah-mudahan sepulnya masih baik. Nah, jadi mudah-mudahan sepulnya masih bisa kita pakai ya. Jadi untuk itu kita harus hati-hati lah ngebongkar sepulnya, mudah-mudahan masih bisa. Tuh bagian belakang bokong speakernya ya, yang 8 inci sama 12 ya, 12 murahan sih, mungkin kelas-kelas Canon atau kelas-kelas apa ini speakernya, karena mereknya sudah tidak kelihatan. Jadi ya speaker murahan lah. Saya kira saya juga punya sepul kemarin tuh, saya udah lama gantung, baru beli kemarin, udah lama sih belinya, cuma nggak terpakai ya karena lupa.
berapa besar koilnya, jadi nggak muat. Isian koilnya rencana mau saya pasang ke 12, ini rupanya saya ukur lebih besar sepulan yang saya beli, besaran koilnya beda jadi nggak bisa pakai. Ini aja lah kita pakai, saya lihat kelihatannya masih bagus ya. Nanti saya ukur aja 8 ohm, kalau 8 ohmnya udah bekerja bagus mudah-mudahan bisa dipakai. Jadi bagi kawan-kawan yang mau membongkar atau membeli barang, diusahakan diperiksa lah bagian koil yang bakalan diganti seberapa besar, karena macam-macam ya besar bulatan sepulnya itu, ada yang sedang, kecil, besar. Jadi kalau mau beli kita bawa lah, bila perlu bawa speakernya juga nggak apa-apa, mana tahu kan kita takut salah. Jadi nanti kita ukur aja di tempat toko yang bisa masuk koilnya seukuran magnet, bulatan magnet ya, kamar, untuk bagian kamar sepulnya. Nah ini nanti rencana mau saya pakai lagi nih, karena masih saya lihat dalam keadaan baik ya. Ini 6, klemnya ada 6, yang 12, kalau ini ada 4. Jadi bakalan kita rusak klemannya hingga rata. Setelah kita rusak, kita buang bagian klemannya, baru bisa kita congkel. Nah itu saya safety-nya pakai helm aja, karena kacamata tidak ada ya. Bagi abang-abangku, saudara-saudaraku, kalau menggerinda safety lah, bahaya terkena percikan kotoran gerinda ya, bisa mengenai mata kita, jadi harus safety. Saya nggak videoin gerindanya karena saya susah ini megangnya, megang tangannya susah, satu megang handphone, satu megang gerinda, jadi nggak bisa fokus nanti pekerjaannya. Jadi saya maaf nggak ngasih video gerindanya, saya cuman ngasih hasil gerindanya ya. Nah, setelah sudah saya gerinda itu saya buang bagian-bagian klemannya, nanti tinggal pencongkelan bagian magnet speaker bagian belakang. Nyongkel pakai obeng biasa juga bisa, pakai pahat juga bisa. Kalau mau direfleks di toko juga boleh, tapi jangan kuat-kuat lah, agar nanti bisa terlepas aja. Ini magnetnya sudah terlepas. Saya nggak bisa videonya karena kamera sama tangan saya dua-dua terpakai untuk megang palu sama obeng ya. Jadi saya nggak bisa. Ini saya mainnya ngerekamnya pakai handphone biasa, tapi saya pegang lah, saya arahkan, saya nggak pakai tripod. Belum ada tripod saya yang khusus untuk di lapangan kerja atau di meja kerja. Jadi beginilah cara saya main filmnya, ngerekam sendiri, ngisi sendiri, sutradara sendiri. Itu udah terlepas. Nah itu udah lepas magnet bagian belakang sama 12 8 in치nya sudah terlepas, tinggal membersihkan sisa-sisa lem sama gerinda ya. Ini bagian belakang yang 8 inci, sisa lemnya saya bersihkan, bakalan nanti saya lem. Karena adanya di bengkel lem 2 ton, jadi saya pakai 2 ton aja, mudah-mudahan bisa kuat. Dan bautnya saya bantu, lubang bautnya saya bantu kasih 4 biji ya baut, bakalan saya kasih lubang lah di bokong speaker 12 incinya, karena kan nggak akan sama itu pelat lubang 4 yang 8 inci sama yang 12 inci kan nggak akan sama. Jadi saya nanti cari titik tengahnya, di mana posisi bagian sepulnya itu harus benar-benar tengah. Nah, itu seperti itu. Jadi inilah penampakannya sebelum jadi sempurna ya, seperti inilah gambarannya. Seperti ini, bokongnya sudah semok, sudah seksi dia bokongnya, dapurnya lebar ya. Nah itu saya nanti posisinya saya cari tengah dengan alat kadarnya aja, itu bagian bokongnya sudah lumayan lebar. Untuk 8 inci bagian depan dan belakang pakai magnet 12 inci. Perdana buatan saya, pekerjaan saya. Nah itu saya pakai itu, saya ukur kelilingnya, saya tandai pakai spidol merah ya, dari dinding hitam pelat 8 inci itu ke bagian
paretan sepul saya tandain, jadi saya usahakan sekelilingnya ukurannya sama semua seperti itu. Nah, yang saya tandai pakai spidol merah itu bagian paretan sepul dari dinding pelat speaker. Kalau sudah dapat bagian tengahnya keliling saya ukurannya udah segitu semua, baru nanti kita tandai bagian lubang klemannya untuk kita bor. Jadi saya ngebornya ini pun sebatas pelat yang menempel di magnet ya, plat apa namanya itu, mungkin bagi penggulung loudspeaker mengetahui lah itu plat namanya plat apalah kalau disebut. Tapi yang jelasnya yang menempel di magnet itu kan ada dua, bagian bawah sama bagian atas. Kalau bagian bawah itu tidak terganggu apa-apa ya, kalau bagian atas inilah yang menempel langsung ke pelat daun loudspeaker. Jadi setelah dapat tengah nanti saya bor. Mudah-mudahan video selanjutnya saya kasih tahu untuk setelah pekerjaan ini saya bakalan kasih film-film besok untuk berkelanjutan di pekerjaan ini juga. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur saudara-saudara sekalian. Salam sehat, salam saya dari Kang Kobel. Begitu juga terima kasih yang udah menonton video-video saya yang sering rajin untuk menyempatkan waktunya melihat hiburan-hiburan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaquluna mata hadza